Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana posisi pergerakan energi yang kamu miliki untuk saat ini. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi, energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran tersebut masih berasal dari kondisi pemikiran kamu. Kondisi pemikiran yang bisa saja untuk siang hari ini saya kategorikan masih mengingat bagaimana situasi di masa lalu, di mana situasi di masa lalu tersebut sempat merasakan yang namanya suatu kebahagiaan, sempat merasakan yang namanya suatu keromantisan, dan sempat merasakan suatu kenyamanan di dalam perasaan ketika koneksi secara pemikiran dengan orang yang diprioritaskan saling melengkapi. Tetapi kalau saya tidak acuan terhadap pemikiran kamu yang masih mengingat bagaimana situasi di masa lalu, bisa saja kartu ini seperti mengatakan situasi kamu saat ini mengharapkan suatu momen agar momen tersebut next time bisa terulang kembali. Seperti orang yang masih saja menunggu suatu kabar kebahagiaan dari orang yang kamu prioritaskan untuk kembali dengan versi yang terbaru. Tidak berbeda jauh sih yang saya katakan ini dari kondisi pemikiran kamu di masa lalu dengan kondisi pemikiran kamu di saat ini. Tetapi
Situasi yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, boleh berharap terhadap kondisi yang akan terjadi dalam waktu dekat ini apabila menginginkan suatu kebahagiaan. Karena memang kartu ini pun seperti membuktikan bahwasannya orang yang telah meninggalkan diri kamu seperti mencoba untuk mengingat bagaimana momen-momen ketika bersama dengan diri kamu, dan orang yang meninggalkan diri kamu belum bisa untuk menghilangkan situasi kenangan yang begitu cukup bahagia yang dia dapatkan dari diri kamu. Muncul kartu Nine of Wands, terdiri dari 9 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-9 tongkat yang barusan saya katakan tadi, satu tongkat yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran. Sepertinya posisi energi kamu ini seperti posisi yang dimana diri kamu seperti orang yang lagi berwaspada. Ada yang sedang kamu waspadain, atau mungkin diri kamu ini seperti sedang mendapatkan suatu hambatan, di mana hambatan ini bisa saja dari kondisi pekerjaan kamu, bisnis kamu, atau mungkin dari penjualan aset kamu. Seperti apa ya yang ingin saya katakan terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu kedua ini? Ada rintangan yang sedang kamu hadapi. The Magician, iya. Ini rintangan ini bersifat dari apa yang sedang kamu kerjakan, apa yang sedang kamu rencanakan, apa yang sedang kamu fokuskan. Tetapi kamu tidak usah harus merasa seperti orang yang benar-benar waspada atau seperti orang yang gelisah. Karena salah satu dari perencanaan kamu atau apapun yang kamu fokuskan dengan keluarnya kartu The Magician ini, ada suatu kemurnian atau ada suatu peluang yang akan kamu dapatkan, Wak Geng. Muncul kartu The Devil. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, saya ingin bertanya terhadap diri kamu, bagaimana kondisi kesehatan kamu untuk saat ini dan bagaimana kondisi keuangan kamu untuk saat ini. Hanya sekedar ingin bertanya, Wak Geng, karena kemunculan kartu The Devil ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana kondisi kesehatan kamu ini sebenar-benar sedang terganggu. Kalau memang diri kamu membenarkan perkataan yang barusan saya katakan. Tetapi kalau memang diri kamu tidak membenarkan perkataan yang barusan saya katakan ketika saya mempertanyakan kesehatan kamu, saran saya, kendalikan kesehatan kamu dan jangan tipu pergerakan energi kamu dari kondisi kesehatan kamu. Kendalikan, stabilkan, jangan memikirkan apa yang tidak harus kamu pikirkan. Jangan memberikan suatu pemikiran agar pemikiran itu membuat kondisi kesehatan kamu tidak membaik. Nikmati kehidupan kamu. Saya mengakui memang, saya paham dan saya mengerti. Situasi kamu benar-benar situasi yang dimana membuat diri kamu seperti tersiksa, tetapi jangan sampai situasi tersebut membuat kondisi pemikiran kamu ikut mempengaruhi kesehatan kamu. Kalau saya kaitkan kemunculan kartu The Devil dengan Nine of Wands, keluarnya kartu The Devil ini seperti mengatakan diri kamu ada yang sedang kamu waspadain karena memang ada satu kecerobohan atau mungkin ada satu kebiasaan buruk kamu yang baru-baru ini kamu mainkan, di mana ketika diri kamu mainkan kebiasaan buruk kamu itu seperti membuat diri kamu mencoba untuk merenung.
Karena ada ini satu kecerobohan kamu yang salah kamu tempatkan posisinya. Dimana bisa saja saya kategorikan dari situasi perasaan atau mungkin dari aspek lain. Yang saya lihat kebiasaan atau kecerobohan kamu ini sudah membuat diri kamu benar-benar dirugikan. Karena the devil ini adalah kartu iblis. Kartu iblis yang mengatakan bukan mendapatkan suatu keuntungan baru-baru ini diri kamu, tetapi malah membuat diri kamu seperti hanya bisa terobsesi, tetapi obsesi tersebut tidak menguntungkan. Nih, dia Wak Geng. Muncul kartu Four of Swords. Wow. Terdiri dari 4 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari keempat pedang yang barusan saya katakan, satu pedang ini seperti mengatakan pergerakan energi kamu masih pergerakan energi yang begitu sangat lelah. Berarti ada kaitannya munculnya kartu The Devil. Ini bisa saja saya mengategorikan siang hari ini kondisi kesehatan kamu sedang terganggu, Wak Geng. Karena The Devil dengan 4 pedang dengan The Devil seakan-akan membuktikan diri kamu ini seperti orang yang sedang membutuhkan yang namanya istirahat. Ini pergerakan energi kamu ini belum tersinkron terhadap satu arah yang benar-benar stabil. Luangkan waktu kamu 10-20 menit untuk bermeditasi. Tidak salah, Wak Geng. Berapa sih 20 menit? Hanya untuk bermeditasi, olahraga, yoga, agar pemikiran kamu ini tidak lagi terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat merugikan diri kamu. Saya mengakui kartu pertama yang saya pegang tadi, yang saya katakan diri kamu ini mengharapkan suatu kebahagiaan dengan kedatangan orang yang kamu prioritaskan dengan versi yang terbaik. Saya rasa kamu jangan terlalu fokus untuk menanti kedatangan manusia itu. Yang kamu fokuskan untuk saat ini kondisi diri kamu dulu untuk kamu stabilkan, karena keluar kartu iblis. Percuma kalau kamu mengharapkan kebahagiaan di mana kebahagiaan itu membuat diri kamu untuk rugi. Lebih baik tidak usah. Ini saya kesampingkan dulu, Wak Geng. Muncul kartu Nine of Pentacles. Terdiri dari 9 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-9 koin yang barusan saya katakan, satu koin yang saya katakan ini berbicara mengenai kondisi keuangan kamu. Kondisi keuangan yang tidak ada yang namanya kemakmuran, kesejahteraan, apalagi kestabilan. Bisa saja baru-baru ini kamu baru ditipu. Ada kondisi penipuan atau kemanipulatifan yang kamu dapatkan dari orang yang kamu percayai atau dari orang yang kamu berikan rasa simpati atau mungkin dari orang yang kamu bantu. Lagi-lagi, wow. Ini kondisi keuangan kamu yang membuat diri kamu untuk saat ini benar-benar sangat posisi yang tidak baik. Muncul 2 tongkat yang bersilang. 2 tongkat yang bersilang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari kedua tongkat yang saya katakan tadi, ini kondisi pemikiran kamu ini dalam kondisi yang benar-benar kebingungan, tetapi di satu sisi diri kamu ini sedang menjalankan suatu proses di mana proses ini untuk mendapatkan sesuatu hal yang selama ini kamu inginkan. Proses seperti menunggu hasil dari sesuatu hal yang telah kamu lakukan, Wak Geng. Di satu sisi kartunya mengatakan ada kebahagiaan dan ada kecerobohan, tetapi di satu sisi kamu seperti orang yang menunggu. The Hermit. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak.
Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Hermit ini lagi-lagi seperti mengarahkan terhadap kondisi pemikiran kamu. Berarti siang hari ini, Wak Geng, emang fix kondisi pemikiran kamu yang benar-benar membutuhkan yang namanya pencerahan dan bimbingan. Karena diri kamu ini seperti menarik diri dari berbagai orang, yang dimana ketika diri kamu menarik diri, kamu sudah paham ternyata apa yang selama ini dilakukan tidak ada mendapatkan feedback yang baik, daripada menerima feedback yang tidak baik kembali, menarik diri, menutup akses, menyendiri. Nih dia, Wak Geng. Sudah benar-benar menarik diri kamu ini. Ya wajar sih memang kalau saya lihat kamu menarik diri, karena memang kartunya berbicara seperti itu. Kamu harus fokus dulu terhadap pergerakan energi kamu agar pergerakan energi itu stabil. Ini kartu seperti mengatakan dan mengharuskan diri kamu tenangkan dulu kondisi pemikiran kamu. Itu yang dikatakan dari kartu ini, karena memang posisi pergerakan kamu pun sangat melelahkan, kecewa. Five of Swords terdiri dari 5 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kelima pedang yang barusan saya katakan, satu pedang yang saya katakan ini seperti menggambarkan situasi kamu baru-baru ini mendapatkan suatu kemalangan. Kemalangan dari situasi perasaan yang ditinggalkan, konflik terhadap kondisi hubungan terhadap orang lain. Ada tekanan secara batin, ada permasalahan dari kondisi pekerjaan, ada kondisi konflik terhadap bisnis. Itu yang saya lihat, Wak Geng, untuk siang hari ini. Pergerakan energi yang benar-benar berantakan. Wow. Five of Pentacles. Tadi 5 pedang, sekarang 5 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari kelima koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini, kondisi keuangan kamu pun lagi menderita. Berbagai kebiasaan buruk kamu membuat diri kamu ini menderita secara materi. Tetapi saya pun tidak bisa mengatakan kebiasaan buruk itu terjadi akibat diri kamu yang memberikan, karena diri kamu mempermainkan perasaan dengan polos, saking percayanya diri kamu yang ujung-ujungnya menderita. Ini dia, Wak Geng. Saya tidak tahu lagi harus berbicara apa terhadap diri kamu dari kartu yang saya pegang ini. Di satu sisi tidak ada kebahagiaan, di sisi lain membutuhkan pencerahan, di satu sisi kehidupan kamu malang, di satu sisi kondisi keuangan kamu pun berada di dalam zona tidak nyaman. Kalaupun saya ingin menarik suatu kesimpulan dari kartu yang saya pegang ini, kesimpulan itu letaknya di dalam The Hermit dengan Five of Swords. Ini dia. Kondisi diri kamu harus tenang dulu, karena memang diri kamu ini lagi bermasalah. Kamu membutuhkan yang namanya pencerahan untuk siang hari ini. Mencari seseorang agar bisa seseorang mendengar luapan dari kondisi perasaan kamu atau batin. Hanya ini kesimpulan yang ingin saya katakan terhadap diri kamu dari kedua kartu ini, Wak Geng. Saya tidak bisa mengatakan next time ada sesuatu hal yang kamu terima, atau mungkin ke depannya ada sesuatu hal yang akan terjadi terhadap diri kamu. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Yang ingin saya katakan ini, kedua kartu ini. Tenangkan dulu pemikiran kamu dalam situasi yang tidak baik ini.
Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan terhadap diri kamu informasinya. Sekali lagi, saya tidak bisa menarik satu kesimpulan yang bersifat positif dari kartu yang saya pegang ini untuk saya katakan terhadap diri kamu. Sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengingatkan, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti dari perkataan saya tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.